gentlemen, are you ready? 3, 2, 1. Pada suatu hari di ruang konseling. Selamat pagi ibu. Aku kesal kali udahlah. Aku kesal sekali sama si Geleng itu. Teman aku itu datang ke rumah aku. Aku kesal banget. Tahu, aku makin bukan masalah sabar kamu tuh. Dengarkan aku lah. Ibu jadi Loh, saya tak bentak-bentak kamu. Siapa bentak-bentak? saya jadi emosi. Loh, kenapa kamu emosi sama saya? Kalau kayak gitu nggak usah konsen. Sudah tak usah konseling macam apa ini? Wah, tak usah jadilah. Lalu pada kegiatan konseling lainnya via online. Baik Bu Rahma, apa yang mau diceritain nih Bu Rahma hari ini? Silakan. Iya Bu Ika, jadi saya tuh punya permasalahan. Cuman nih Bu, saya pengen Ibu menjelaskan dulu gitu ke saya supaya sayanya tuh bisa lebih percaya dan bisa lebih enak gitu loh Bu ceritanya. Baik Bu Rahma, tenang aja nih Bu Rahma, namanya konseling, ada asas kerahasiaan nih Bu Rahma. Jadi apapun yang Ibu ceritakan ke saya, akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi Ibu gak usah khawatir. Silakan Bu Rahma, cerita gimana? Udah paham kan? Yo, saya sih paham ya Bu yo, tapi tetap aja Bu, apa namanya orang kan, dan saya itu loh agak kurang percaya gitu loh Bu, makanya saya tuh datang ke sini supaya bisa enak gitu ceritanya loh Bu. Coba Ibu yakinkan saya lagi gitu. Apanya lagi sih yang perlu diyakinkan? Kan tadi saya sudah bilang Bu, namanya konseling itu ada asas kerahasiaan Bu, tenang aja. Jadi Ibu apapun yang Ibu ceritakan ke saya akan saya rahasiakan. Apalagi sih yang dikhawatirin? Iya Bu. Oh Ibu sama saya kok gitu loh, jawabnya tuh kayak marah-marah, jadinya saya nggak berani buat nyeritain permasalahan saya gitu Bu. Siapa yang marah-marah Bu? Saya nggak marah-marah, mas saya ngomongnya begini. Kalau Ibu nggak berani ya udah cari konselor lain aja Bu, jangan sama saya. Oh, jangan dong Ya, Bu. Ini saya udah bingung lagi nih loh Bu. Cari lain aja ya Bu. Aduh, tolonglah Bu. Bu, jangan Bu. Aduh, saya bingung lagi loh ini mau cerita kemana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi. Oke, lanjut ya guys. Sebelum kita membahas video tadi antara interaksi kedua belah pihak, konselor dan konseli, bisa sebagai kelompok dua dan teman-teman ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi yang pertama yaitu Lisa Rosdiana dengan NPM 2019-015-2012, tentunya di kelas X7A BK Intensi. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling lintas budaya. Materinya yaitu kompetensi multikultural dan diampu oleh Ibu Hayu Stefani MPD yang cantik yang baik. Selamat berjumpa Ibu di video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menilai baik. Nilainya bagus ya Bu dari Ibu Hayu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, lanjut ya. Cekidot. Halo guys, perkenalkan nama saya Ika Nur Rahma, NPM 2019-01-5046. Selanjutnya ada teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Aini dengan NPM 2019-015-00005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmati Fajri dengan NPM 2019-015-00075. Oke guys, kita lanjut ya guys. Nah, sebelum masuk ke materi, video yang di awal tadi menurut Lisa dan kelompok 2, teman-teman itu menyimpulkan bahwa videonya tidak menunjukkan perilaku yang sesuai sebagai seorang konselor yang baik ya guys. Nah, seharusnya konselor yang baik itu bisa memahami perbedaan budaya antara konselor dan klien. Oke guys, maka dari itu penting banget konselor memahami dan menguasai kompetensi multikultural dalam proses konseling yang akan kita bahas nanti. Oke guys, mau tahu kan selanjutnya? Oke, nih cekidot.
kita lanjut materinya ya. Nah, sebelum kita jauh kemana-mana, nah, kalian tahu gak sih apa sih yang dimaksud sama multikultural? Nah, apa tuh? Multikultural berasal dari kata multi dan kultural. Multi artinya banyak, kultural artinya budaya. Nah, jadi bisa dong kita rangkai-rangkai katanya. Jadi multikultural itu adalah sebuah filosofi yang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern ini ya guys. Nah, definisi tersebut bersumber dari Dr. Setia MPD dalam buku pendidikan agama Islam di desa multikultural guys. Oke lanjut, check it out. Oke guys, slide selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi multikultural? Nah, tahu gak sih apa? Nah, ini dia jawabannya. Kompetensi tersebut berhubungan dengan wacana multikultural. Maka kompetensi multikultural itu tidak lain adalah segenap kemampuan di dalam menjalankan aktivitas pendidikan berbasis multikultural tentunya, baik berupa pengetahuan, sikap, atau perilaku dan keterampilan multikultural. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Check it out. Selanjutnya ialah materi multikulturalisme dalam profesi konseling. Dalam bidang profesi konseling, konsep dasar multikulturalisme ini dapat digunakan juga dalam proses konseling yang disebut dengan konseling multikulturalisme. Apa sih konseling multikultural ini? Konseling multikultural ini merupakan proses interaksi antara konselor dan klien dengan latar belakang budaya yang berbeda tentunya antara budaya si konselor sendiri dengan budaya klien, sehingga diperlakukan pemahaman terhadap konsep dan budaya lain terutama bagi konselor agar dapat memberikan bantuan secara efektif sesuai perspektif budaya konseling. Apa saja sih poin kunci dalam pelaksanaan konseling multikultural? Menurut Indrawati dan F pada tahun 2014, poin kunci pelaksanaan konseling multikultural yang pertama ialah teknik konseling harus dimodifikasi jika terjadi proses yang melibatkan latar belakang budaya yang berbeda antara klien dan konselor. Yang kedua, konselor harus mempersiapkan diri dalam memahami kesenjangan yang makin meningkat antara budayanya dengan budaya konseli pada saat proses konseling berlangsung. Yang ketiga, konsepsi menolong atau membantu harus berdasarkan pada perspektif budaya konseling dan konselor dituntut untuk memiliki kemampuan mengkomunikasikan bantuannya serta memahami distres dan kesusahan konseling. Jadi di sini kompetensi konselor yang sangat penting dalam proses kegiatan konseling berlangsung. Lalu yang keempat, konselor dituntut memahami perbedaan gejala dan cara menyampaikan keluhan masing-masing kelompok budaya yang berbeda. Setiap budaya tentunya memiliki khas masing-masing dan kita sebagai konselor harus bisa mengatasi dan menyikapinya dengan baik agar konseling bisa berjalan dengan lancar. Poin yang kelima, konselor harus memahami harapan dan norma yang mungkin berbeda antara konselor itu sendiri dan konseling. Oke, selanjutnya ini disampaikan oleh teman saya. Halo, baik, di dalam slide ini kita akan mempelajari apa saja sih prinsip dasar konseling multikultural. Adapun prinsip-prinsip dasar dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk konselor dan yang kedua untuk pemahaman konseling. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai prinsip dasar untuk konselor. Yang pertama, kesadaran terhadap pengalaman dan sejarah dalam kelompok budayanya. Yang kedua, kesadaran tentang pengalaman diri dalam lingkungan arus besar kulturnya. Dan yang ketiga, kepekaan perseptual terhadap kepercayaan diri dan nilai-nilai yang dimilikinya. Jadi seorang konselor pasti memiliki budaya. Oleh sebab itu, konselor juga harus memiliki kesadaran terhadap pengalaman dan sejarah dalam kelompok budayanya. Nah, yang kedua, kesadaran tentang pengalaman diri dalam lingkungan arus besar kulturnya. Dan yang ketiga, seorang konselor juga harus peka nih terhadap perseptual untuk kepercayaan dirinya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Baik, kita lanjut slide berikutnya ya. Yang kedua yaitu prinsip dasar untuk pemahaman konseling. Yang pertama, kesadaran dan pengertian atau pemahaman tentang sejarah dan pengalaman budaya konseli yang dihadapi. Yang kedua, kesadaran perseptual akan pemahaman dan pengalaman dalam lingkungan kultur dari konseli yang dihadapi. Dan yang ketiga, kepekaan perseptual terhadap kepercayaan diri konseli dan nilai-nilainya. Baik, seorang konselor dan konseli kemungkinan memiliki budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, konselor harus mampu nih memiliki pemahaman terhadap konselingnya mengenai pemahaman tentang sejarah dan pengalaman budayanya. Terus yang kedua, konselor juga harus memiliki kesadaran perseptual akan pemahaman dan pengalaman dari lingkungan kultur dari konseli yang dihadapinya. Dan yang ketiga, seorang konselor juga harus memiliki kepekaan perseptual terhadap kepercayaan dirinya dan konseli dan nilai-nilainya. Oleh sebab itu, prinsip dasar multikultural, konseling multikultural maksud saya, ini harus dimiliki oleh seorang konselor untuk membantu konselinya dalam menghadapi masalah. Oleh sebab itu, konselor harus dapat memahami budayanya sendiri sebelum memahami budaya
konseli yang dihadapinya. Nah, oke, masuk slide selanjutnya yaitu untuk proses konselingnya nih. Yang pertama yaitu konselor harus hati-hati dalam mendengarkan secara aktif. Jadi konselor di sini tuh harus bisa ya menunjukkan baik secara verbal maupun non-verbal bahwa si konselornya ini tuh bisa paham apa yang dibicarakan sama si konseli ini nih, dan dapat mengkomunikasikan tanggapannya dengan baik di depan si konseli supaya si konseli ini tuh bisa paham apa yang dimaksud sama konselor. Nah, yang kedua yaitu konselor itu memperhatikan konseli dan situasinya seperti konselor itu memperhatikan dirinya sendiri dalam situasi tersebut. Jadi kalau misalnya kayak si konselor ini cerita nih dalam situasi tertentu, si konselor ini tuh berusaha untuk membayangin bahwa dia di posisi yang sama dengan si konseli tersebut, lalu memberikan dorongan optimisme dalam menemukan solusi yang realistis. Jadi harus realistis ya. Nah, yang ketiga itu mempersiapkan mental dan kewaspadaan jika tidak memahami pembicaraan konseli, dan konselor ini gak ragu-ragu buat minta penjelasan yang lebih jelasnya sama si konseli ini dengan tetap memelihara sikap yang baik dan sabar juga, secara optimis juga ya teman-teman. Oke friend, lanjut ya. Jadi dalam kompetensi multikultural itu harus bisa ya dimiliki oleh semua kalangan nih, dan profesi yang bisa terjun langsung di lapangan berhadapan dengan banyaknya budaya seseorang. Nah, termasuk juga nih kompetensi multikultural yang harus dimiliki sama konselor. Karena kan konselor itu kan berhadapan dengan orang ya, dan tentunya orang atau si konselor ini kan gak dari satu daerah aja, dari berbagai budaya. Jadi kompetensi multikultural tersebut yaitu yang pertama, ini harus dimiliki oleh konselor ya. Yang pertama itu konselor menyadari serta mempunyai rasa peka terhadap budayanya. Dan yang kedua, menyadari perbedaan budaya di antara dirinya dengan klien. Jadi sadar nih akan perbedaan budaya antara si konselor ini dirinya sendiri dengan si klien ini, serta bisa meminimalisir efek negatif nih dari perbedaan atau kesenjangan tersebut dalam proses konseling. Jadi bisa, kalau udah paham kan enak gitu ya menyesuaikannya. Nah, kalau yang ketiga itu bisa merasa nyaman dengan perbedaan antara konselor dengan si klien ini atau konseli, baik yang menyangkut ras maupun kepercayaan. Yang keempat, mempunyai informasi nih yang cukup tentang ciri-ciri khusus dari kelompok atau budaya klien yang akan ditangani. Jadi kita sebelum bertemu dengan si klien ini, konselor sebisa mungkin udah research dulu nih dia dari budaya mana, dari ras mana. Jadi ketika dalam proses konseling itu tidak adanya kendala ya yang dihadapi. Nah, yang kelima ini konselor mempunyai keterampilan dan pemahaman tentang konseling dan psikoterapi tentunya ya, karena kalau nggak paham akan hal itu, proses konseling tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan ya. Terus yang keenam, ini bisa memberikan respon yang tepat baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi konselor ini harus bisa nih tepat memberikan respon ketika si konselor ini menceritakan atau mengungkapkan sebuah permasalahannya, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketujuh itu dapat menerima dan menyampaikan pesannya secara teliti dan tepat baik verbal maupun non-verbal. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan mendapat nilai yang bagus dari Ibu Hayu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.